Jadi kalau hewan aja yang nggak punya pengetahuan nih, hewan itu tidak punya akal, nggak punya ilmu, bentuk tubuhnya jauh di bawah kita, standar penampilannya juga jauh stylenya daripada kita. Silakan cek, antum datangin kebun binatang satu-satu, bandingkan dengan wajah antum, masih bagus antum. Absen satu-satu, monyet datang, lihat antum, lihat singa datang, lihat antum, masih bagus antum. Jadi kalau antum mulia dengan ilmu, punya akal, penampilan bagus, kenapa dalam urusan ini masih kalah sama monyet, masih kalah sama kambing? Tinggalkan sudah, ini bukan level kita, jauhi. Makanya kebiasaan manusia dengan hewan itu beda. Silakan cek, kuda keliling Bengkulu nggak pakai celana, bangga aja. Depan antum dia bisa ketawa. Hihi, antum beda, harus malu kalau keluar buka aurat. Binatang itu membuka aurat, antum menutup aurat. Jadi kalau pengen buka aurat jangan lomba dengan binatang, nggak akan menang. Nggak akan menang, saya kasih tahu dari sekarang. Dan binatang itu gerah kalau pakai baju. Silakan cek, kuda dibajuin gerah. Antum kebalik, begitu dilepas nggak enak. Makanya kalau ada manusia senang membuka aurat, sesungguhnya dia sedang menurunkan derajat kemanusiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nih. 2. Fisiknya sempurna. Awas, nanti kita akan bicara karena nanti ada setan khusus yang membisikkan manusia untuk merubah penampilan sampai ke jenis kelamin. Nanti awas, hati-hati. Nanti saya terangkan dalam kesempatan yang lain lah. Ada 9 jenis setan. Hati-hati, 9 jenis setan. Setan sholat ada. Setan menggoda orang sholat. Di Abu Daud nomor hadis 857 sampai dikatakan oleh Nabi, begitu antum mau takbir itu masih biasa, tapi begitu anda mengucapkan Allahu Akbar, setan ini akan bekerja. Pekerjaan pertamanya kata Nabi, uzkur kada, uzkur kada. Dia akan mengatakan kepada anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya anda begitu takbir, itu tadinya nggak biasa-biasa aja, begitu takbir bisa mengingat sebuah yang tidak ingin diingat. Kunci mobil, ingat. WhatsApp belum dibalas, ingat. Pasang status belum, ingat. Kalau nggak percaya silahkan. Bahkan kata-kata saya ini pun antum akan ingat. Begitu sholat asar nanti takbir Allahu Akbar, ingat ya, kata Ustadz Adi, setan akan menggoda anda sampai ingat yang lain. Itu setan itu. Setan ya. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli, sampai-sampai orang sholat ada yang nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Hadisnya begitu bilangnya. Setan masjid ada setan masjid, jangan dikira nggak ada. Yang digoda DKM masjid, hati-hati itu. Setan wudu ada, setan wudu namanya walhan. Setan wudu itu walhan menggoda orang supaya ragu dengan wudunya. Jadi begitu antum selesai wudu baru masuk pintu masjid sudah bingung, udah wudu belum ya, itu setan. Setan rumah namanya dasim ada. Itu yang bikin antum selalu gelisah. Malam-malam pengen tahajud, begitu bangun hati-hati ya, di luar mukanya jelek, rambutnya gondrong, wajahnya bajunya putih panjang. Begitu antum keluar, udah langsung. Itu dasim. Ada rumusnya, kalau pengen ngusir ada sederhana. Setiap masuk rumah kata Nabi ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau ada orang nggak ada orang buka Assalamualaikum. Begitu diucapkan Assalamualaikum, setan berkata pada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Antum tidak baca, dia akan berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Ada orang, nggak ada orang, ucapkan Assalamualaikum. Tidak dijawab, normal. Dijawab Waalaikumsalam, itu masalah. Usir. Saya ajarkan dulu sama anak saya tuh. Sekarang dia sudah 5 tahun. Dulu waktu 2 tahun 3 tahun saya kasih tahu, kakak masuk kamar ya. Kalau masuk kamar biasakan ucapkan salam, Assalamualaikum. Ada setan namanya dasim. Kakak ucapkan Assalamualaikum, dasimnya keluar. Dia langsung praktekin, dia buka kamarnya, Assalamualaikum dasim, gitu. Anak-anak. Nah, nanti ada setan khusus nanti di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 119 yang menggoda manusia untuk merubah bentuk tubuhnya sampai merubah bentuk tubuh binatang. Ya, binatang kesayangan dirubah-rubah bentuknya sampai nanti orangnya sendiri merubah. Kemarin saya baru lihat liputan kisah nyata di Eropa sana, ada perempuan bu merawat harimau, saking ngefansnya dengan harimau dia operasi plastik mukanya seperti harimau. Betul. Dia kasihin kumis ke sini, dia kasihin taring ke sini, ada betul sampai sedemikiannya. Hati-hati. 3, ini yang paling penting. Saya masuk ke sini. Nah, ini bahasan inti kita. Quran surat 17 ayat 70 paling kanan di pertengahan. Disinilah saya akan berakhir dan ini inti bahasan kita yang paling utama. Ingat, lihat sini.
Kita disebut mulia oleh Al-Quran karena punya apa pertama? Ilmu, pengetahuan. Karena itu manfaatkan pengetahuan untuk memaksimalkan fungsi kehidupan kita. Kalau yang tidak belajar, dia sedang merendahkan fungsi kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, anaknya sekolah, mulai sekolah, hafalkan Quran, perbaiki sholatnya, isi SD-nya, isi SMP-nya, penuhi pesantrennya, hadirkan pengetahuan. Begitu pengetahuan maju, maka kota dan provinsi akan terbawa dengan kemuliaan. Dua, ingat baik-baik, hadirkan kemuliaan dalam bentuk fisik. Ini yang paling sempurna. Di bagaimanapun penampilannya, percaya diri, hadirkan kemuliaan. Ini yang paling indah, ini yang mulia. Saya mulia di hadapan Allah, jangan rubah status saya sebagai manusia yang mulia dengan tampilan fisik. Tiga, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Awas, hati-hati. Kami sungguh telah muliakan semua anak cucu Adam. Bahasanya menggunakan karramna dari kata karuma. Karuma itu kalau dilekatkan pada pemiliknya menjadi karim. Karim tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjukkan kemuliaan perilaku, akhlak. Akhlak, adab, moral. Nih manusia nih, mulia dengan ilmunya, mulia dengan penampilan fisiknya, dan mulia dengan akhlaknya. Awas, hati-hati. Jadi kalau ada manusia hidup tidak punya akhlak, dia sedang merendahkan kemanusiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Allah menyebutkan fungsi tubuh kita, tadi kan baru disebutkan mata mulia, telinga mulia, lisan mulia, sampai kaki mulia. Sekarang kalau Anda tanya apa fungsi mata, apa fungsi lisan, apa fungsi telinga, sampai dengan kaki, ternyata bukan sekedar fungsi fisik yang mulia. Semua fungsinya akan disebut mulia kalau memiliki yang ketiga ini. Ingat-ingat ya, walaupun Anda tampan, yang ibu cantik, tapi tidak punya yang ketiga ini, maka Anda akan dianggap rendah bukan hanya oleh Allah, tapi di hadapan masyarakat kehidupan Anda. Demi Allah saya katakan, saya cek dulu, secara fisik mata kita mulia. Nih mata mulia nih. Apa fungsi mata? Bukan. Fungsi mata bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing melihat. Apa bedanya mata antum dengan kambing? Kalau cuma melihat, elang melihat. Mata elang lebih tajam dibanding mata kita. Elang naik ke atas bukit barisan, anak ayam kelihatan. Antum naik pesawat ke atas bukit barisan, anak sendiri nggak kelihatan. Di kalau urusan tajam, lebih tajam mata elang. Tapi mata elang tidak dihisab, mata kita dihisab. Quran surah 17 ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia itu, penglihatannya, dan apa yang dia fikirkan, nih pengetahuan, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika menyebutkan fungsi mata diatur di Quran surah ke-24 ayat ke-30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Apa fungsinya? Lihat. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja, yang tidak baik palingkan. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Demikian bagi perempuan-perempuan kalau merasa punya iman, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja, yang tidak baik palingkan. Di fungsi mata manusia itu, karena kita insan mulia, kata Allah, mata kita hanya boleh melihat yang mulia saja. Awas Bu, jangan salah paham. Kalau begitu saya minta ke papa, saya mau lihat yang mulia aja, logam mulia, emas mulia. Bukan. Yang baik-baik menurut Allah. Karena kita ini baik, mata kita diciptakan baik, maka Allah tidak ridho mata kita digunakan melihat yang tidak baik. Gambar-gambar yang tidak seronok, palingkan. Acara TV yang tidak bagus, palingkan. Aurat-aurat di jalan, tinggalkan, palingkan. Yang tidak baik, palingkan. Yang baik-baik itu yang dilihat. Buka WhatsApp, lihat ada iklan jelek, palingkan. Lihat TV, bagus tayangannya, lihat. Tidak bagus, palingkan. Dan disitulah ukuran iman kita. Jadi kalau ada namanya manusia, maaf ya, manusia, tapi matanya senang melihat yang tidak baik, ini menunjukkan dia sedang merendahkan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya pada antum mulai hari ini, berapa kali mata kita salah digunakan untuk melihat? Silahkan cek. Ingat baik-baik ya. Ingat pesan ini, ketika Anda sedang melihat yang tidak mulia, yang tidak benar, Anda bukan hanya melihat yang salah, Anda sedang merendahkan kemuliaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dikatakan begini, hei, saya ini ciptakan mata kamu mulia, kenapa kamu bikin rendah? Kamu sedang merendahkan status kamu di hadapan saya. Makanya orang-orang baik itu kalau ingin mengukur matanya baik atau tidak, dia akan cepat menghindar dari hal yang tidak baik. Begitu jalan,
Ada terbuka gambar yang tidak bagus, dia palingkan. Ini nggak benar, nggak mulia. Bahkan lisannya disebut di Quran surah 3 ayat 133 bisa cepat istighfar. Wasari'u ila maghfirah, astagfirullah. Dia lihat TV begini, channelnya nggak bagus, iklan nggak bagus, dia ganti, astagfirullah, salah. Tapi antara istighfar, astagfirullah dengan melihat cepat. Ini bukan astagfirullah tapi masih dilihat, astagfirullah. Astagfirullah, nggak benar ini, astagfirullah. Sampai habis. Itu bukan mulia namanya. Lisan, apa fungsi lisan? Apa fungsi lisan? Berkata yang baik-baik. Turun kalimat Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik. Kalau nggak bisa diam. Di fungsi lisan manusia itu cuma dua. Kalau bukan berkata yang baik, itu diam. Jadi kalau nggak bisa berkata yang baik, diam aja. Makanya muncul peribahasa, diam itu emas. Ketika tidak bisa bicara yang baik.